Bab 731. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Saudara Yang, bolehkah aku mengambil cuti besok? Aku ingin bertemu denganmu di Ningcheng suatu hari nanti. Zhang Beike berkata dengan lembut. Yang Xuan menatap anak laki-laki itu dan merasa ada yang tidak beres. Ia menepuk-nepuk di sebelahnya. Kemarilah dulu, duduklah dan bicaralah pelan-pelan. Ada apa? Zhang Beike dan Yang Xuan duduk berdampingan di tepi atap, menatap ke depan, mendongak dan mendesah ke langit malam yang gelap. Saudara Yang, lebih dari 100 km jauhnya dari Ningcheng, ada sebuah kota bernama Haicheng, tempat aku dibesarkan. Aku pernah mengalami kehidupan yang mabuk-mabukan dan riang di sana, dan aku juga pernah mengalami mimpi buruk yang tidak dapat kulupakan dalam hidupku. Tahun-tahun ini aku telah berkeliaran di jalanan dan hidup dengan mengemis. Sebenarnya, aku tidak dapat mempertahankan kehidupan yang memalukan seperti itu untuk waktu yang lama. Aku pernah berpikir untuk mengakhiri hidupku, tetapi ketika aku duduk di atap seperti hari ini, aku ragu-ragu. Saya tidak takut mati, tetapi saya tidak rela. Saya seorang tuan muda yang hebat. Saya ditanam dan dijebak. Saya tidak rela sampai pada titik ini. Saya tidak rela mati seperti ini. Selama saya masih punya satu napas, saya harus menunggu dengan sabar. Saya percaya bahwa suatu hari Tuhan akan memberi saya kesempatan untuk membalas dendam. Lalu Tuhan membuka matanya dan mempertemukan saya dengan Saudara Yang. Saudara Yang, Anda tahu, saya orang yang suka bermain-main. Saya selalu bermain-main di kamp pelatihan. Instruktur Sue selalu menganggap saya tidak dalam kondisi prima dan tidak berlatih dengan baik. Sebenarnya, tidak seperti ini. Saya dimanja sejak kecil. Kemudian, saya mengemis di jalanan. Tubuh saya tidak sanggup menanggung siksaan seperti itu. Saya sangat takut disingkirkan, jadi saya memeras otak dan mencoba segala cara untuk bertahan. Itulah yang dikatakan instruktur Sue tentang kepintaran saya. Sebenarnya, saya tidak bermaksud begitu, karena saya tahu saya tidak akan berhasil jika saya tidak bermain dengan cerdas. Saya sengaja bertingkah seperti orang bodoh. Sebenarnya, saya hanya ingin instruktur Sue merasa bahwa saya bukanlah orang yang lemah. Bagi saya, pelatihan ini hanya untuk bersenang-senang. Yang saya lakukan hanyalah bertahan. Motivasi terbesar saya untuk bertahan adalah untuk mempelajari keterampilan saya dan kemudian kembali ke Haicheng untuk membalas dendam. Selama bertahun-tahun, setiap saat, setiap menit, saya tidak pernah melupakan ibu tiri saya yang ganas dan saudara tiri saya yang kejam. Ada juga wajah-wajah buruk dari komplotan Zhang Jia yang jatuh ke dalam sumur, dan bahkan orang tua saya yang tidak pandang bulu yang tidak ragu-ragu meninggalkan orang tua kandung saya demi kepentingan. Saya harus membiarkan mereka membayar dengan darah. Oleh karena itu, Saudara Yang, saya ingin mengambil cuti besok. Sungguh, satu hari sudah cukup. Ketika saya membalas dendam, saya akan datang ke Ningcheng untuk menemui Anda pertama kali. Setelah ini selesai, aku tidak akan khawatir lagi. Mulai sekarang, aku akan mengikuti Saudara Yang sampai mati dan bersumpah setia kepada Tianmi. Zhang Beike menjadi semakin bersemangat. Ia jatuh terduduk dengan jungkir balik ke belakang, berlutut sambil menangis terseduh-seduh. Saudara Yang, kumohon, aku benar-benar tidak tahan untuk sesaat. Selama aku memejamkan mata setiap saat, yang ada di pikiranku hanyalah foto-fotoku yang dijebak, kakiku patah, diusir dari rumah, dan diolok-olok. Foto-foto ini menusuk hatiku seperti pisau. Saudara Yang, kumohon, satu hari saja. Aku hanya butuh satu hari. Yang Xuan perlahan berdiri dan menatap anak laki-laki besar di depannya dengan air mata. Aku khawatir ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir Zhang Beike mencurahkan isi hatinya. Di balik penampilan pria yang suka bermain-main dan ceroboh ini, yang tersembunyi adalah masa lalu dan cerita berdarah. Yang Xuan mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Kupu-kupu ekor burung walet, datanglah ke atap. Setelah beberapa saat, kupu-kupu ekor burung walet bergegas ke atap. Saudara Yang, apa yang bisa kulakukan untukmu? Yang Xuan menarik napas dalam-dalam, kirimkan perintah, perjalanan besok akan diubah sementara, dan tujuannya adalah Haicheng. Baik, kupu-kupu swallowtail menundukkan tangan untuk menerima perintah, dan kemudian kembali untuk memberi perintah. Zhang Beike tampak kosong. Saudara Yang, ini. Yang Xuan mengeluarkan 2 batang rokok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah menyalakannya dengan korek api,
dia mengambil satu dan menyerahkannya ke mulut Zhang Beikai. Dia tersenyum tipis, kamu adalah bawahanku, anggota Tianmi, dan bahkan saudaraku Yang Xuan. Saudaraku telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Besok adalah hari besar untuk pulang. Tentu saja, kita saudara harus mendukung Mi. Zhang Beikai tertegun dan tiba-tiba berlutut, aku bersumpah demi Tuhan, jika aku melakukan sesuatu yang menyedihkan bagi Tianmi atau saudara yang dalam hidupku, aku akan disambar petir dan hancur. Tutup mulut gagahmu. Yang Xuan mengalihkan pandangannya dan berkata, apakah kamu perlu melakukan sesuatu yang begitu beracun? 5 guntur menghantam puncak, terlalu kejam, ubah saja menjadi 1 guntur. Zhang Beikai menggaruk kepalanya, apa bedanya? Yang Xuan berkata, tidak ada perbedaan sama sekali. Baik itu 5 guntur atau 1 guntur, pada akhirnya akan mati, haha. Yang Xuan berkata, tertawa dan berjalan menuruni tangga. Zhang Beikai tertegun lama sebelum dia bereaksi. Dia tidak bisa menahan tangis dan tertawa, apakah saudara yang akan begitu kurus? Haicheng, kota lapis kedua di dekat laut di utara, dengan udara jernih, sinar matahari yang hangat, jalan-jalan yang bersih, dan pepohonan yang rindang, adalah tempat yang bagus untuk bersantai. Pada hari ini, banyak mobil mewah tiba-tiba muncul di jalan, hampir setengah dari lingkaran elit di Haicheng keluar pada saat yang sama, dan bahkan beberapa jalan ditutup. Tujuan mobil-mobil mewah ini hari ini sama, yaitu Haicheng Zhanjiakou. Hari ini adalah ulang tahun ke-50 Ibu Zhangjia Haicheng. Untuk merayakan ulang tahun ini, Zhangjia tidak ragu untuk menghabiskan banyak uang dan menyewa papan reklame dan layar besar Haicheng sejak sebulan yang lalu. Hari ini, papan reklame dan layar besar di Haicheng semuanya bertuliskan ucapan selamat ulang tahun ke-50 Ibu Zhang, yang dapat digambarkan sebagai pemandangan yang tak terbatas. Seorang asing yang datang ke Haicheng untuk pertama kalinya menghela nafas ketika dia melihat fenomena ini, apakah benar-benar baik untuk menyia-nyiakan sumber daya sosial hanya untuk ulang tahun? Komentar yang begitu santai menyebabkan bencana baginya. Untuk mengatakan, dia seharusnya tidak beruntung. Ketika dia menerbitkan seruan ini, beberapa orang agunan Zhangjia kebetulan lewat. Berlututlah dan pukul 100 kepala. Orang-orang itu tidak dapat membedakannya, jadi mereka menyeret orang asing itu ke depan papan reklame dengan foto simpanan dan Ibu Zhang. Siapa kau? Lepaskan aku. Apa yang salah denganku? Orang luar berjuang keras. Ledakan. Sebuah sepatu kulit besar menendang kepalanya, diikuti oleh tinju yang kejam. Beberapa orang menekannya di gigi jalan. Salah satu dari mereka tidak tahu di mana mendapatkan botol kaca. Setelah memecahkannya di dahinya, dia mencibir, tidak ada gunanya menjaga mulutmu. Setelah itu, setengah dari pecahan kaca yang tajam ditusukkan ke mulut pria itu, dan kemudian diaduk dengan kuat. Pria itu berteriak dan berjuang, tetapi tidak hanya tidak ada yang berdiri untuk menyelamatkannya, tetapi orang yang lewat dengan cepat pergi jauh ketika mereka melihat pemandangan ini, seperti bersembunyi dari dewa wabah. Aku bercanda, siapa yang berani terlibat dalam masalah Haicheng Zhangjia? Apa bedanya dengan lelah hidup? Keluarga Zhang jelas merupakan keluarga lama di Haicheng. Apalagi belum lama ini, kepala keluarga Zhang tiba-tiba merasa tidak enak badan. Setelah ibu kepala keluarga Zhang untuk sementara mengambil alih posisi kepala keluarga Zhang, dia berkembang dengan sembrono dan dengan panik menekan kekuatan untuk berani melawan mereka. Caranya sangat kejam, dan banyak hal menyeramkan telah dilakukan hanya dalam beberapa bulan. Saat ini, Zhang Jiaru sedang berada di tengah hari dan menjadi pusat perhatian. Terutama simpanan baru Zhang, yang prestisenya di Haicheng telah mencapai puncaknya. Beberapa orang bahkan diam-diam menyebut Ibu Zhang sebagai Ratu Haicheng. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, yang hampir mengganggu masyarakat kelas atas di sebagian besar Haicheng. Tidak perlu mengirim undangan, orang-orang ini akan menerobos kepala mereka dan menempelkannya ke Zhangjia. Mereka semua ingin mengambil kesempatan ini untuk memanjat pohon besar Zhangjia. Ketua kelompok Yuan Fei, Mo Pingguo datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan mengirim sepotong kubis zamrud. He Yuan Cheng, Ketua Pertambangan Keneng, kirimkan sepasang bunga biru dan putih. Wu Qianhe, pemilik keluarga Wu, mengirimkan ginseng liar berusia 1000 tahun. Setiap orang yang datang untuk merayakan ulang tahunnya adalah tokoh terkenal di Haicheng, dan hadiah yang mereka bawa lebih berharga daripada satu. Jika Anda mengambil satu, itu pasti bisa disebut harta karun langka.
Harta karun langka ini menumpuk seperti tumpukan barang-barang biasa di sudut halaman. Setidaknya 500 orang datang ke kompleks Zangjia. Di antara mereka, puluhan orang dengan status paling menonjol berdiri di barisan depan, membungkuk dengan hormat dan berkata serempak, "Saya berharap ibu saya memiliki kehidupan yang lebih baik daripada Nanshan dan kebahagiaan serta umur panjang yang tak terbatas." Istri Zangjia adalah istri kedua dari keluarga Zangjia. Dikatakan bahwa dia memiliki latar belakang yang terkemuka. Keluarganya adalah keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Saat ini, dia duduk di panggung tinggi 3 meter di atas tanah, kursi yang terbuat dari jinsinan kelas atas, dilapisi dengan kulit harimau putih yang langka. Mengenakan gelang zamrud terbaik, ketiga cincin itu bertatahkan batu mata kucing terbaik dari India. Kalung yang berkilauan itu penuh dengan berlian, tetapi perhiasan itu bernilai puluhan juta. "Hari ini aku bertambah tua setahun. Terima kasih atas dukunganmu." Cheng Hongyu sangat berterima kasih. "Sebenarnya, selain ulang tahunku hari ini, aku punya acara besar lain yang harus diumumkan." Cheng Hongyu berbicara perlahan, dengan nada ekor yang panjang, seperti nada Buddha tua. "Oh, apa lagi? Tolong tunjukkan padaku." Pria di bawah itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Cheng Hongyu tersenyum, mengangkat tangannya dengan lembut dan memanggil ke samping, "Yun Hao, kemarilah dan sampaikan salamku kepada paman dan bibimu." Seorang pemuda jangkung berjas rapi, berusia awal 20-an, berjalan perlahan dari samping. "Tuan Muda Yun Hao." Melihat pria ini, semua orang menyapanya dengan hormat. Namun, selain rasa hormat mereka, tatapan mereka lebih menunjukkan rasa takut dari hati. Zhang Yun Hao, putra tunggal dari Gundik Zhang. Dia sombong dan mendominasi, kejam, dan memiliki kepribadian yang pemarah. Di balik penampilannya yang lembut, dia adalah binatang buas yang haus darah. Seluruh Hai Cheng menyebut nama Zhang Yun Hao, dan tidak ada yang tidak takut. Seberapa panas orang ini, selama dia dalam suasana hati yang buruk, bahkan jika mata orang yang lewat salah, dia dapat menggali mata manusia di jalan. Cheng Hongyu menganggapnya sebagai biji matanya. Tidak peduli seberapa buruk Zhang Yun Hao berperilaku di luar, Cheng Hongyu akan membantunya membersihkan kekacauan itu. "Yun Hao, haruskah aku membantumu dengan ini, atau haruskah kau mengatakannya sendiri?" Cheng Hongyu menatap Zhang Yun Hao dengan penuh kasih sayang dan bertanya sambil tersenyum. Hanya ketika dia melihat bayi laki-lakinya, matanya tampak sangat lembut. "Lebih baik aku yang mengatakannya sendiri." Zhang Yun Hao menaiki tangga dalam 1 atau 2 langkah, berdiri di samping Cheng Hongyu, tangannya di saku celana, menatap orang-orang di bawah dengan tatapan menghina, dan berkata dengan dagu terangkat, "Dengarkan, mulai hari ini, aku akan secara resmi mengambil alih posisi kepala keluarga Zhang." "Apa?" Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di bawah membuka mulut mereka. Zhang Yun Hao baru berusia 20-an tahun ini, dan ayahnya juga berusia 20-an. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menyerahkan gelar pemilik rumah kepadanya? Lancang. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari samping. Orang-orang mengikuti suara itu dan melihat Zhang Weimin keluar dari villa dengan marah. "Cheng Hongyu, apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa menjadi mainan anak-anak ketika kau adalah kepala keluarga? Siapa yang memberimu hak? Kau tidak peduli padaku." Zhang Weimin menunjuk Cheng Hongyu dan berkata dengan marah, "Jangan lupa, kau hanya mengambil alih posisi kepala keluarga Zhang untuk saat ini. Akulah kepala keluarga Zhang yang sebenarnya." Cheng Hongyu tersenyum. "Weimin, mengapa kau keluar? Tubuhmu tidak bisa bergerak sekarang. Kembalilah ke rumah dan beristirahatlah." "Aku akan beristirahat. Jika aku beristirahat lagi, aku khawatir keluarga Zhang harus memanggilmu Cheng." Zhang Weimin memarahi dengan marah. "Aku tidak tahu mengapa selama periode waktu ini, tubuhnya tiba-tiba menjadi semakin buruk. Otaknya sering bingung, dan dia tidak dapat menemukan alasan ketika dia pergi ke rumah sakit. Situasi ini tidak bisa berjalan dengan baik, jadi untuk sementara biarkan Cheng Hongyu memegang jabatan kepala keluarga." Baru saja dia sedang beristirahat di kamar, tiba-tiba dia mendengar Cheng Hongyu mengumumkan bahwa dia akan menyerahkan jabatan kepala keluarga kepada Zhang Yun Hao. Dia sangat marah hingga melompat dari tempat tidur. "Ayah, ayah telah membingungkan ayah sepanjang hidup ayah." Itu benar. Pada saat ini, Zhang Yun Hao yang berdiri di atas tiba-tiba bercanda dan berkata sambil tersenyum, "Ayah benar. Setelah mengambil alih jabatan kepala keluarga hari ini, saya berencana untuk segera mengubah nama saya menjadi Cheng." Sejak saat itu,
keluarga Zhang akan secara resmi diubah menjadi keluarga program. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di bawah menjadi gempar. Jika mereka terkejut mengatakan bahwa Zhang Yunhao baru saja mengumumkan bahwa dia juga akan menggantikannya sebagai kepala keluarga. Sekarang Zhang Yunhao tiba-tiba mengatakan bahwa bahkan nama keluarganya harus diubah, yang mengerikan. Binatang kecil, aku perintahkan kau untuk segera berlutut dan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh seperti itu. Ayo, seret binatang kecil itu ke bawah dan pukul 100 meteran agar aku menunggu. Zhang Wei sangat marah hingga hampir terkena serangan jantung. Aku tidak pernah menyangka anak ini akan mengatakan hal seperti itu hari ini. Namun, setelah dia memarahi, pengawal di sekitarnya sama sekali tidak menanggapi. Apa kau tuli? Aku memintamu untuk menangkap binatang kecil ini. Teriak Zhang Weimin. Namun, penjaga di sebelahnya tetap tidak bergerak, seolah-olah dia tidak mendengar. Zhang Weimin, beraninya kau menyebut anakku binatang kecil. Cheng Hongyu yang berada di atas panggung berkata dengan marah, ayo, ambilkan untukku. Ya, beberapa penjaga menjawab serempak, lalu bergegas maju dan berlutut di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kau, apa kau akan memberontak? Zhang Weimin berjuang mati-matian, tetapi yang didapatnya adalah pukulan dan tendangan dari beberapa penjaga. Cheng Hongyu berdiri, menunjuk Zhang Weimin dan mengumumkan dengan keras kepada orang-orang, hari ini, semua orang ada di sini. Aku akan mengumumkan satu hal lagi. Zhang Weimin, mantan pemilik keluarga Zhang, tidak melakukan apapun dalam jabatannya. Dia makan, minum, dan bermain, bermalas-malasan, dan makan di dalam dan di luar. Semua orang Zhang membencinya. Demi perkembangan orang-orang yang lebih baik di masa depan, saya sekarang mengumumkan bahwa saya akan segera menerapkan hukum keluarga patah kaki pada Zhang Weimin, dan kemudian mengusirnya dari Zhangjia. Saya tidak akan pernah mengambil langkah lain di Zhangjia lagi. Datang dan tegakkan hukum keluarga. Atas perintah itu, beberapa penjaga buru-buru menyeret Zhang Weimin ke sebuah pilar, dan kemudian mengikatnya dengan kuat di pilar itu. Eksekusi, teriak Cheng Hongyu dengan marah. Kalian binatang, binatang, lepaskan aku. Teriak Zhang Weimin, tetapi tidak ada yang memedulikannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia telah meremehkan ambisi dan kemampuan Cheng Hongyu. Selama ia menjadi pembantu rumah tangga, Cheng Hongyu telah membesarkannya secara diam-diam. Bahkan, seluruh keluarga Zhang telah berada di bawah kendali Cheng Hongyu. Ruby, lepaskan aku. Aku tidak akan merampas posisi kepala keluargamu. Kau dapat memberikannya kepada siapapun yang kau inginkan. Zhang Weimin menatap batang besi itu dengan tatapan dingin dan siap mematahkan kakinya kapan saja. Ia mulai merasa takut dalam hatinya. Hahaha, merampokku. Cheng Hongyu tertawa. Apakah kau pikir kau memenuhi syarat untuk bersaing denganku? Zhang Weimin, sampai sekarang, aku tidak perlu menyembunyikan banyak hal darimu. Di mataku, kau selalu menjadi orang yang sia-sia, duduk di posisi kepala keluarga, tetapi tidak melakukan apapun. Pada saat yang sama, kau masih idiot. Apakah kau ingat putra sulungmu Zhang Beikai? Sejujurnya, itu tidak terjadi sama sekali. Zhang Beikai menyerang saudara iparnya, yang diatur oleh saya dan Zhang Yunhao. Kami membius Zhang Beikai, lalu membawanya ke kamar, dan kemudian membiarkan wanita itu mengambil inisiatif untuk berhubungan seks dengannya. Sebenarnya, ada banyak kekurangan dalam rencana ini, tetapi Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Anda dapat mempercayai apa yang kami katakan. Akhirnya, Anda secara pribadi memerintahkan untuk mematahkan kaki Zhang Beikai dan mengusirnya dari rumah. Haha, puff. Ketika Zhang Weimin mendengar ini, dia hanya merasakan api menyerang hatinya dan menyemburkan seteguk darah. Kalian berdua binatang buas, ternyata Kai dijebak. Kai, ayahkulah yang kasihan padamu. Hari ini, ayahku pantas berada di sini. Zhang Weimin menangis terseduh-seduh. Kaki Zhang Beikai patah dan dia telah diusir dari Zhangjia selama beberapa tahun. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya selama ini. Dengan kata lain, dia sudah lama menghilang dari dunia ini. Hahaha, itu lebih dari itu. Zhang Weimin, tolong terus dengarkan aku. Zhang Yunhao tertawa dan menambahkan, apakah kamu tahu mengapa tubuhmu tiba-tiba memburuk beberapa waktu lalu? Itu karena ketika aku membuatkan teh untukmu setiap pagi, aku menambahkan sesuatu ke dalam teh. Jika kamu minum minuman itu, kamu tidak akan merasakan apapun dalam waktu singkat.
dan tidak ada alat yang dapat mendeteksinya. Tetapi seiring berjalannya waktu, organ dalammu akan perlahan rusak dan tubuhmu akan menjadi semakin kosong. Zhang Wei sangat marah. Dasar binatang, aku ini ayahmu. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Zhang Yunhao mencibir, memiliki ayah yang sok tahu dan pengecut sepertimu adalah aib terbesar dalam hidupku. Awalnya, aku memikirkan hubungan darah kecil itu. Aku tidak akan menyakitimu, tetapi jika kau ingin menyalahkan dirimu sendiri. Berapa umurmu? Kau masih menggigit posisi pemilik rumah dan tidak akan melepaskannya. Jika kau terus seperti ini, apakah aku harus menunggu sampai aku berusia 40 atau 50 tahun untuk mewarisi posisimu? Aku Zhang Yunhao tidak memiliki kesabaran itu. Jika kau tidak memilikinya, bagaimana kau bisa menjadikan ibuku sebagai pembantu rumah tangga sementara? Setelah ibuku mengambil alih darimu, kau belum melihat kecepatan perkembangan keluarga Zhang. Apa yang telah dia lakukan dalam setengah tahun terakhir jauh lebih baik daripada apa yang telah kau lakukan dalam 20 tahun terakhir. Sebenarnya, jika kau terus minum hal semacam itu, kau harus melihat Raja Neraka dalam waktu 2 tahun. Tetapi aku benar-benar tidak bisa menunggu selama itu, jadi aku harus menyalahkanmu. Zhang Weimin, terimalah hidupmu. Jika kau ingin menyalahkan, kau hanya bisa menyalahkan pengecutmu sendiri. Orang-orang Zhang Wei seperti abu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhang Yunhao akan mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya dan melakukan hal-hal seperti itu kepadanya. Dalam kesannya, Zhang Yunhao selalu menjadi anak yang penurut dan bijaksana. Dibandingkan dengan Zhang Yunhao, putra sulungnya, Zhang Beikai, mendominasi dan sembrono sepanjang hari, menyebabkan masalah di mana-mana. Jadi sikapnya terhadap kedua putranya selalu sangat berbeda. Namun baru sekarang dia tiba-tiba tersadar. Meskipun putra sulungnya Zhang Beikai suka bermain sedikit, dia sangat berbakti kepadanya. Meskipun mulutnya tidak sebagus Zhang Yunhao, dia selalu mengambil tindakan praktis. Suatu kali dia dengan santai menyebutkan bahwa dia menginginkan botol tembakau istana dinasti Qing. Dengan nilainya, tidak sulit untuk membeli barang semacam ini. Kuncinya adalah barang semacam ini sangat langka. Bahkan jika Anda memegang uang, Anda mungkin tidak dapat menemukannya. Namun karena ini, Zhang Beikai terbang ke lebih dari selusin kota dan menghabiskan lebih dari sebulan. Akhirnya, dia membantunya menemukan botol tembakau istana. Zhang Beikai mengunjungi dokter di mana-mana dan meminta obat. Akhirnya, ia meminta seorang tabib ajaib untuk keluar dari gunung dan meresepkan obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit keras kepala di kakinya. Selain itu, Zhang Beikai telah melakukan banyak hal. Namun, karena ia tidak bisa berkata baik, Zhang Weimin selalu lebih memilih putra bungsunya Zhang Yunhao yang menjilati mulutnya. Oke, ayah, aku minta maaf padamu. Ini adalah hukumanku untuk berakhir seperti ini hari ini. Zhang Weimin berteriak ke langit, lalu perlahan menutup matanya dan menunggu batang besi itu mematahkan kakinya, seperti kaki Zhang Beikai. Sua, batang besi besar setipis lengan bawah diayunkan oleh seorang pria kuat dan menghantam kaki Zhang Weimin dengan angin kencang. Sial, tepat saat itu, cahaya keperakan tiba-tiba terbang dari samping dan menghancurkan batang besi itu dengan bunyi dentang. Semua orang tercengang sejenak. Ketika mereka melihatnya, orang yang menghancurkan batang besi itu ternyata adalah cakar besi yang berkilau. Zhang Weimin, tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang? Sebuah suara menusuk terdengar dari gerbang. Begitu mereka mengikuti suara itu, mereka melihat seorang pemuda dengan wajah tegas dan agak mirip. Dengan Zhang Weimin berjalan perlahan selangkah demi selangkah. Kai, Zhang Weimin membuka matanya. Ketika dia melihat pihak lain, air matanya mengalir. Kai, aku sangat senang melihatmu. Kai, ayahku pernah berbuat salah padamu sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku, Kai. Setelah beberapa tahun, Zhang Weimin bertemu lagi dengan putra sulungnya Zhang Beikai. Hitam, kurus, kuat, dan tidak ada rasa bodoh sebelumnya di tubuhnya. Sebaliknya, itu adalah temperamen ketabahan dan keberanian. Maaf. Zhang Beikai tersenyum dingin, kata maaf dapat membuatku melupakan rasa sakit diikat ke tiang, mematahkan kakiku, dan diusir dari rumah. Sepatah kata maaf dapat membuatku lupa bahwa selama ini aku mengemis di jembatan layang, tidur di lubang jembatan, memakan makanan yang kupungut, dan menderita ribuan mata putih dan meludah seperti anjing. Ketika mengucapkan kata-kata ini, suara Zhang Beikai sedikit bergetar.
Selama bertahun-tahun ini, dia menahan kebencian dan kesedihan di lubuk hatinya. Hanya dia sendiri yang bisa memahaminya. Kai, ayah tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Aku benar-benar minta maaf padamu. Aku pantas berada di sini hari ini. Jika aku bisa membuatmu merasa lebih baik, kau bisa mematahkan kakiku dengan tanganmu sendiri. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku, hanya memintamu untuk merasa lebih baik. Kai, aku minta maaf. Zhang Beikai sedikit berkedut di sudut mulutnya dan berkata dengan marah, Zhang Weimin, apakah kau pikir aku akan memaafkanmu jika kau mengatakan ini? Saat berbicara, Zhang Beikai mengangkat cakar baja. Zhang Weimin memejamkan matanya, menggertakkan giginya dan berkata, Kai, lakukan. Aku, Zhang Beikai membuat beberapa keputusan, tetapi cakar baja di tangannya tidak jatuh. Oh, bernyanyilah dan berdamailah. Ini adalah drama yang pahit. Apakah kamu butuh bantuanku? Zhang Yunhao tiba-tiba merenung di belakangnya. Mendengar suara ini, Zhang Beikai tiba-tiba berbalik dan menatap Zhang Yunhao seolah-olah dia akan menyemburkan percikan api. Beberapa tahun yang lalu, saudaranya yang kejamlah yang membawanya ke titik ini. Dia tidak akan pernah lupa bahwa saudaranya tertawa ketika dia diikat ke tiang dan kakinya patah. Zhang Yunhao, hari ini, aku akan membiarkanmu membayar atas apa yang telah kamu lakukan. Zhang Beikai membentak, hahaha. Zhang Yunhao tertawa, saudaraku yang baik, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Mengapa kamu masih seperti orang bodoh? Aku heran kamu bisa bertahan hidup, tetapi mengapa kamu tidak mencari tempat untuk bersembunyi dan terus bertahan hidup? Sekarang kamu muncul di hadapanku hari ini dan situasi keseluruhan telah diputuskan, aku tidak perlu menyulitkanmu lagi. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk tinggal dan mengikutiku di masa depan. Lebih baik menjadi anjingku daripada menjadi pengemis, bukan? Haha. Zhang Bei menggertakkan giginya dan perlahan berjalan ke saudaranya yang dibencinya selangkah demi selangkah. Zhang Yunhao sama sekali tidak takut. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan menatap dengan provokatif ke arah Zhang Beikai yang mendekat selangkah demi selangkah. Ketika Zhang Beikai berada sekitar 10 meter dari Zhang Yunhao, puluhan pengawal Zhang Jia bergegas keluar dari sekitar dan mengepung Zhang Beikai. Apa yang kalian lakukan? Zhang Yunhao menertawakan pengawal itu dan berkata, kalian orang-orang yang tidak tahu terima kasih, tidakkah kalian mengenali bahwa ini adalah mantan tuan muda kalian? Kapten pengawal itu memancarkan cahaya dingin di matanya dan berkata dengan galak, kami setia kepada ibu dan tuan muda Yunhao, dan yang lainnya tidak mengenalinya. Sejak Cheng Hongyu mengambil alih posisi pengurus rumah tangga, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengawal Zhang Jia. Bersama dengan Zhang Yunhao, dia meminta uang kepada para pengawal dan wanita untuk wanita. Setiap hari, dia menenggelamkan mereka dalam kemabukan. Jadi ketika Cheng Hongyu beradu argumen dengan mereka hampir tidak ragu-ragu dan semuanya memilih untuk mengkhianati Zhang Weimin. Haha, Zhang Beikai, kau dengar sendiri. Mereka tidak mengenalimu, itu bukan urusanku. Zhang Yunhao tertawa. Kemudian dia melempar puntung rokok pada jarak sekitar 5 meter dari dirinya dan berkata kepada kelompok penjaga, ambil puntung rokok ini sebagai batas. Jika ada yang berani melewati batas, dia akan mematahkan kakinya lagi. Penjaga itu perlahan mundur ke kedua sisi puntung rokok dan menatap Zhang Beikai yang perlahan mendekat. Selama Zhang Beikai berani melangkahi puntung rokok, mereka akan segera menyerbu. Namun, Zhang Beikai masih menatap mata Zhang Yunhao seolah-olah dia tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan, selangkah demi selangkah, perlahan bergerak maju. Ketika dia berada sekitar 1 meter dari puntung rokok, para penjaga di kedua sisi menyentuh tangannya kembali pada saat yang sama, menunggu Zhang Beikai melangkah keluar di anak tangga terakhir. 1, 2, 3. Kaki Zhang Beikai akhirnya melewati puntung rokok. Berikan padaku, teriak kapten penjaga dengan marah, mengangkat orang itu dan bergegas lebih dulu. Saat itu, pisau hitam yang gelap, tipis, dan tajam tiba-tiba menyambar seperti kilat. Sebelum kapten penjaga bisa bereaksi, pisau hitam itu menembus tenggorokannya. Kemudian, pisau hitam itu membuat lengkungan berputar di udara dan terbang menuju gerbang. Akhirnya, pisau itu mendarat dengan kuat di tangan seorang pria berkulit hitam, kekar, tanpa ekspresi yang tampak seperti pekerja migran. Siapa kau? Teriak seorang penjaga dengan marah. Tepat saat dia hendak bergegas maju,
dia tiba-tiba merasakan kilatan perak di depannya. Kemudian tenggorokannya mendingin dan dia tidak tahu apa-apa. Seorang wanita cantik dengan tubuh seksi, rambut panjang, dan wajah dingin tampaknya muncul begitu saja. Dia memegang pisau kupu-kupu yang halus di tangannya, dan masih ada butiran darah panas di atasnya. Mereka yang menggerakkan saudaraku akan mati. Dengan semburan minuman, ratusan orang tiba-tiba menyerbu ke pintu. Semua orang ini tampak kedinginan dan memegang semua jenis senjata di tangan mereka, seperti sekelompok binatang buas yang keluar dari kandang. Para pengawal Zhang Jia tidak sebanding dengan Tianmi. Lebih mudah daripada memotong daun bawang. Lampu perak menyala. Dalam waktu kurang dari 3 detik, pengawal Zhang Jia berbaring di tanah. Kau, Zhang Yunhao benar-benar bingung. Adegan ini datang begitu tiba-tiba sehingga aku hanya merasa pikiranku kosong. Namun, langkah kaki Zhang Beikai masih mendekatinya perlahan. Ah! Zhang Yunhao menjerit dan secara naluriah berbalik untuk berlari. Panggil! Cakar baja di tangan Zhang Beikai tiba-tiba terbang dan menusuk bahu Zhang Yunhao. Ah! Rasa sakit yang hebat membuat Zhang Yunhao jatuh ke tanah dan berteriak. Zhang Yunhao, saatnya untuk menyelesaikan akun. Nada bicara Zhang Beikai lembut, tetapi ada rasa membunuh yang kuat. Kakak, aku salah. Maafkan aku tidak berani lagi. Tolong lepaskan aku. Aku tidak ingin menjadi kepala keluarga. Kakak, aku mohon. Zhang Yunhao memohon dengan cepat, yang menggelikan. Saya khawatir itu adalah pertama kalinya dia memanggil Zhang Beikai sebagai saudaranya. Dari kecil hingga besar, dengan perlindungan Cheng Hongyu dan mulutnya yang berlebihan, dia selalu bisa mendapatkan lebih banyak perhatian. Di matanya, Zhang Beikai adalah barang kelas 2. Bagaimana orang seperti itu bisa memenuhi syarat untuk menjadi saudaranya? Zhang Beikai, hentikan. Apakah kamu akan memberontak? Cheng Hongyu terkejut ketika dia melihat tangan bayi laki-lakinya. Dia bergegas menuruni tangga dan menunjuk hidung Zhang Beikai. Klik, Zhang Beikai mengulurkan tangannya, menyeret Cheng Hongyu, dan menunjuk jari telunjuknya. Ketika dia mematahkannya dengan lembut di malam hari, dia mematahkannya dan menempelkannya di punggung tangannya. Ah! Cheng Hongyu menjerit. Zhang Beikai mengangkat kakinya dan menendang perut lawannya dengan keras. Cheng Hongyu terlempar mundur beberapa meter dan menghantam tanah dengan keras. Orang tua, akunmu. Aku akan menyelesaikannya denganmu nanti. Nada bicara Zhang Beikai sangat suram dan dingin. Kemudian dia menoleh dan matanya kembali menatap Zhang Yunhao. Kakak, itu bukan urusanku. Semuanya diperintahkan oleh Cheng Hongyu. Dia memberitahuku cara menyenangkan ayahku, dan dia memberitahuku cara menjebakmu. Aku hanya bingung dengan omong kosong penyihir tua itu untuk sementara waktu, jadi aku melakukan hal bodoh ini. Kakak, tolong maafkan aku. Itu bukan urusanku. Keinginan kuat untuk bertahan hidup membuat Zhang Yunhao mengabaikan apapun saat ini. Yunhao, kamu. Wajah Cheng Hongyu pucat karena marah. Kau, bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Aku ibumu. Diamlah, dasar penyihir tua. Zhang Yunhao berkata dengan marah, aku telah tersihir olehmu sejak aku masih muda. Kau membiarkanku melakukan semua hal yang buruk. Sebenarnya, aku telah lama mencari kesempatan untuk menyelesaikan masalah denganmu. Kami Zhang Jia, kapan giliranmu menjadi orang luar? Sekarang, saudaraku telah kembali, penyihir tua. Hari ini aku ingin mewakili Zhang Jia dan membiarkanmu membayar harganya. Zhang Yunhao bergegas maju dengan wajah terbuka, menarik rambut Cheng Hongyu dengan pukulan dan tendangan. Binatang, kau binatang, berhenti. Aku ibumu. Cheng Hongyu dipukuli dan berteriak. Jangan bicara omong kosong. Aib terbesar bagi buruh dan modal dalam hidup ini adalah mengangkat penyihir tua sepertimu sebagai ibu. Hari ini aku harus mewakili Zhang Jia dan membiarkanmu, penyihir tua, membayar harganya. Zhang Yunhao sangat kejam, seolah-olah pria di depannya bukanlah ibunya, tetapi musuh bebuyutannya. Wei Min, tolong aku. Cheng Hongyu sangat dipukuli sehingga dia memohon belas kasihan kepada Zhang Weimin. Namun, Zhang Weimin hanya melihat semua ini dengan tatapan yang sangat kejam dan penuh kebencian. Semua tamu di sekitar adalah elit Hai Cheng, tetapi saat ini, tidak ada yang berdiri, bahkan tidak ada suara. Itu bukan karena mereka takut, tetapi karena mereka tidak merasa sedih ketika melihat pemandangan ini. Sebaliknya, mereka merasa sangat senang di hati mereka. Sejak Cheng Hongyu naik ke atas, Zhang Jia telah melakukan ekspansi gila-gilaan,
membuat mereka terengah-engah. Sebenarnya, mereka membenci Cheng Hongyu untuk waktu yang lama. Mereka hanya memilih untuk menelannya di bawah pengaruh satu sama lain. Sekarang melihat pemandangan ini di depan mereka, mereka berharap mereka dapat bergegas dan membantu meninju beberapa pukulan. Jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, silakan kembali dan beristirahat lebih awal. Tentu saja, jika Anda ingin membantu, Anda dipersilakan untuk tinggal. Seorang anggota Tianmi tersenyum pada para tamu di sekitarnya. Tanpa berkata apa-apa, para tamu mengambil barang-barang mereka dan pergi. Mereka berterima kasih kepada sekelompok tamu tak diundang yang ganas ini. Mereka tidak peduli apa konsekuensi dari membunuh Cheng Hongyu dan apa hasil yang akan dihadapi orang-orang ini. Mereka hanya peduli dengan sekelompok orang ini. Hari ini adalah bau mulut bagi mereka. Beberapa orang Zangjia berbaur dengan kerumunan dan ingin melarikan diri. Begitu mereka sampai di pintu, mereka tiba-tiba ditikam di tenggorokan mereka oleh seorang anggota Tianmi dengan pisau pendek. Siapapun boleh pergi. Semua orang di Zangjia tetap tinggal. Siapapun yang berani keluar diam-diam boleh mencoba. Pria itu menggoyangkan butiran darah di ujung pisau dan tersenyum lebar. Jauh sebelum mereka datang, mereka telah mengetahui semua kondisi Zangjia. Bahkan jika itu hanya pelayan Zangjia terendah, mereka diingat dengan kuat oleh anggota Tianmi. Anggota organisasi Tianmi tidak hanya kuat, jika tidak, Yang Xuan tidak perlu mendirikan organisasi seperti itu. Sejak hari pertama kamp pelatihan ulang, Yang Xuan memberitahu mereka bahwa yang dia inginkan bukanlah orang yang sembrono yang hanya bisa menggunakan kekerasan. Sebaliknya, setiap anggota Tianmi diharuskan menjadi prajurit teratas saat mengambil senjata dan menjadi mata-mata paling elit saat mengambil laptop. Pada saat yang sama, saat memegang cerutu atau berganti pakaian, mereka harus menjadi pria dan selebritas yang elegan. Selain kekuatan fisik dan efektivitas tempur, anggota Tianmi juga telah menjalani kursus menyeluruh dalam bidang komputer, memori, analisis, kamuflase, laten, kode Morse, dan sebagainya. Karena niat awal Yang Xuan untuk mendirikan Tianmi bukan hanya tim yang bisa bertarung. Sebaliknya, mereka harus menjadi komandan yang bisa mandiri di masa depan. Didorong oleh keinginan kuat untuk bertahan hidup, Zhang Yunhao menjadi gila dan memukul Cheng Hongyu. Setelah lebih dari 10 menit, Zhang Yunhao tidak berhenti sampai Cheng Hongyu benar-benar kehilangan tanda-tanda vitalnya. Saudaraku, aku telah membunuh binatang tua itu. Zhang Yunhao bergegas ke Zhang Beikai untuk meminta pujian. Tidak ada rasa bersalah dan sedih di wajahnya. Seolah-olah dia baru saja membunuh binatang yang tidak berarti. Saudaraku, sekarang aku telah menyingkirkan momok terbesar Zangjia. Di masa depan, Zangjia kita akan dipimpin olehmu, dan pemandangannya akan tak terbatas. Di masa depan, aku bersedia mengikutimu. Kedua saudara kita bekerja sama. Puff, di tengah-tengah perkataan Zhang Yunhao, wajahnya tiba-tiba mengeras. Kait besi yang menancap di bahunya ditarik keluar. Lengket dan merah yang menjijikkan tergantung di kait yang tajam. Sebuah lubang darah dengan tawa seperti kepalan tangan muncul di bahu kiri Zhang Yunhao. Ah! Setelah beberapa saat, rasa sakit yang hebat menyapu setiap inci saraf Zhang Yunhao. Tidak ada rasa kasihan di wajah Zhang Beikai, hanya kemarahan yang tak berujung dan kebencian yang sudah lama ada. Cakar baja di tangannya terangkat tinggi dan menancap di tubuh Zhang Yunhao berulang kali. Setiap kali kait jatuh, akan disertai dengan suara patah tulang yang tajam. Zhang Beikai mempelajari kursus struktur tubuh manusia yang tepat di kamp pelatihan. Setiap kali kait besinya jatuh, dia menghindari kunci fatal tubuh manusia dengan baik. Akhirnya, mengetahui bahwa tubuh Zhang Yunhao benar-benar lunak menjadi genangan lumpur, dia perlahan-lahan menelan napas terakhirnya. Dia terluka sampai mati. Ratusan orang Zangjia yang berdiri di halaman sudah gemetar ketakutan. Zhang Beikai perlahan mengangkat kepalanya dan matanya tertuju pada orang-orang ini. Siapapun yang memiliki darah Zangjia di tubuhnya, semua berdiri di sebelah kanan. Suara Zhang Beikai sangat tenang, tetapi bercampur dengan kekuatan penetrasi yang sangat kuat. Sekelompok orang dengan tergesa-gesa bergerak ke kanan, sekitar 40 orang. Sekitar 60 orang yang tersisa di sebelah kiri semuanya adalah pelayan atau pembantu rumah tangga Zangjia. Zhang Beikai melirik para pelayan dan berkata dengan lemah, setelah aku meninggalkan Zangjia, saya datang ke Zangjia dan mengambil langkah maju. Sekitar selusin orang melangkah maju dengan gemetar. Wajah ini belum pernah dilihat oleh Zhang Beikai.
Kita dapat melihat bahwa mereka benar-benar datang setelah Zhang Beike meninggalkan Zanjia. Kalian boleh pergi. Zhang Beike membuka jalan. Begitu selusin orang mendengarnya, mereka langsung lari ke pintu seperti mendapat amnesti. Kecuali saudara-saudara Tianmi, semua orang yang tersisa di halaman adalah mereka yang menyaksikan atau secara langsung terlibat dalam patah kaki Zhang Beike. Ampuni nyawamu, Tuan Muda. Kami tidak dapat menahannya saat itu. Tuan Muda, berbaik hatilah. Sekelompok orang berlutut dan bersujud memohon belas kasihan. Kaya dan mulia, memegang dunia bawah yang gelap di tangannya, melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang aku tahu untuk memohon belas kasihan. Sudah terlambat. Hari ini, biarkan aku menghabisi kalian satu persatu. Fugui selalu bisu sebelumnya. Ketika dia datang ke kamp pelatihan, Yang Xuan menghabiskan banyak uang dan menyewa seorang dokter untuk membuatnya berbicara lagi. Dia berbicara sangat sedikit. Dia seperti seorang mugel pada waktu-waktu biasa. Dan Zhang Beike biasanya suka bercanda tentang kekayaan. Namun, orang kaya dan bangsawan selalu menganggap saudara-saudara Tianmi sebagai saudara mereka sendiri. Pengalaman Zhang Beike telah terdengar dalam perjalanannya ke Haicheng. Meskipun dia tidak menunjukkan kemarahan, dia telah membunuh kesempatan di dalam hatinya. Bahkan jika Yang Xuan tidak memerintahkan untuk datang ke Zanjia, cepat atau lambat, Fugui akan diam-diam datang sendiri untuk membalaskan dendam saudaranya. Orang kaya dan bangsawan, biarkan aku yang mengurusnya sendiri. Zhang Beike sangat tenang dari awal hingga akhir hari ini. Tidak ada kebodohan atau kemarahan seperti masa lalu, tetapi sangat tenang sehingga orang-orang merasa tidak enak.